saya itu mengerjakan disertasi ketika mereka itu sudah terlelap tidur. Karena selama mereka anak-anak ini tidak tidur, maka saya akan terganggu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel si Dede, guys. Kesempatan kali ini kami bersama dokter muda, Dr. Arfandi, yang dalam kesibukannya beliau mendidik 3 anak yang dokternya tetap selesai tepat waktu. Beliau tetap bisa menjalani dengan baik kerjasama dengan istrinya, padahal istrinya juga sibuk ngajar, pagi sore juga ngajar. Kali ini Pak Dokter akan menjelaskan bagaimana mengurus anak dalam kesehariannya meskipun beliau sibuk beraktivitas. Terima kasih, monggo dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Abdul Muiz MBDI yang telah mempercayakan kepada saya untuk sedikit menceritakan pengalaman-pengalaman ketika di rumah. Alhamdulillah, seperti yang ditanyakan oleh Pak Muiz tadi, bagaimana membagi waktu terhadap anak di rumah, mengingat anak yang di rumah ini jaraknya relatif 3 tahun. Dari anak pertama ke kedua itu selisihnya 3 tahun. Dari anak yang kedua ke anak yang ketiga juga selisihnya hampir 2 tahun. Jadi ada beberapa hal yang kami, saya dengan istri ini lakukan kaitannya dengan bagaimana mengurus anak di rumah. Kalaupun misalnya tidak sepenuhnya bahwa yang ngurus anak ini adalah seorang istri, tapi juga seorang suami ini adalah juga harus bisa untuk mengurus anak. Mengingat kami di rumah, di keluarga ini jauh dengan keluarga, baik dari pihak mertua atau dari orang tua saya sendiri. Jadi artinya murni mengurus sendiri tanpa bantuan orang lain. Artinya hanya dilakukan secara berdua. Jadi kerjasamanya berdua, ya. Oleh karena itu, ya, prinsip yang saya lakukan, apa yang saya bisa lakukan, ya saya lakukan. Cara memandikan anak, juga memasang bajunya, pempesnya, ketika misalnya buang air kecil atau apa, itu juga harus bisa mengurusi. Bukan hanya seorang istri yang notabene-nya yang selama ini dianggap bahwa anak yang ngurus adalah istri, tapi paling tidak membagi tugas, ya. Sekiranya istri sibuk dengan yang lain, bisa dibantu oleh seorang suami. Dan alhamdulillah, walaupun anak ini kecil-kecil, dengan kesibukan bahkan di pagi hari di madrasah, di sore hari ada di lembaga, di dosen, ya. Kalau misalnya kebetulan saya tidak ngajar, ya saya yang jagain yang dua. Jadi anak pertama dengan anak yang kedua ini saya yang jagain di rumah. Tapi kalau misalnya pas saya punya jam ngajar di sore hari, maka secara otomatis 3 anak ini akan ikut kepada uminya. Dan kebetulan di kantor itu biasanya banyak teman-temannya juga yang seusia. Ya, akhirnya seperti itu. Dan alhamdulillah, walaupun ini yang saya alami di rumah dengan kesibukan sebagai dosen, dengan kesibukan sebagai
orang tua ngurus anak, tapi alhamdulillah semuanya bisa dijalani dengan penuh dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Karena salah satu yang mungkin selama ini banyak diprediksi oleh orang kaitannya dengan menyelesaikan program studi doktor ini. Mengingat hanya berdua ngurus 3 anak, lalu bolak-balik ke Jember, bimbingan dan lain-lain, kadang nginep dan lain-lain, kadang tidak, dan ini meninggalkan 3 anak yang ngurus adalah istri sendirian. Ditinggal. Ya, tapi alhamdulillah Itu pun bimbingan tanpa dibantu siapapun. Jadi kadang-kala saya merasa kasihan kepada istri ketika misalnya saya perjalanan ke Jember, itu saya sudah merasakan bagaimana ruwetnya, bagaimana mengurus 3 anak tanpa kehadiran saya. Itu salah satu yang saya pikirkan. Makanya selama ini saya kalau tidak terlalu penting-penting itu tidak keluar rumah. Kalaupun misalnya keluar rumah, ya paling tidak mereka itu harus ikut bersama saya. Tapi alhamdulillah proses disertasi ini berjalan dengan baik. Tapi Ngurus anak pun tidak. ngurus anak juga bisa dilaksanakan dengan baik, sementara di sisi lain juga disertasi berjalan dengan baik. Terus setelah itu saya itu mengerjakan disertasi ketika mereka itu sudah terlelap tidur. Karena selama mereka anak-anak ini tidak tidur, maka saya akan terganggu. Yang lain kesenangannya lihat Upin misalnya akan lihat Upin dan Ipin dan lain-lain. Akhirnya mereka tidur, saya jam 10 malam atau jam 11 saya baru memulai untuk menulis, dan akhirnya sampai waktu jam 2 baru kemudian berhenti, dan begitu seterusnya. Dan alhamdulillah dengan komitmen untuk menyelesaikan yang juga berkomitmen untuk merawat anak dengan baik, alhamdulillah disertasi ini bisa terselesaikan dan bisa selesai dengan tepat waktu. Ya mungkin hanya itu sekilas pengalaman. Terima kasih. Terima kasih